Pace bene, masih di Mia Culpa. Saya beri judul video ini, Kapusin Medan itu sedang berantem. Saya sengaja beri judul yang sedikit exaggerated, melebih-lebihkan barangkali ya. Tetapi cita-citanya terang. Jadi ada persoalan. Persoalan bahwa ada sekelompok kecil orang yang mengusahakan alam, mengeksploitasi alam untuk keuntungannya sendiri dan mengambil banyak keuntungan dari sana, tetapi kerugian itu dialami oleh orang-orang sekitar karena kerusakan alam, karena hasil alam itu dikuasai oleh sekelompok orang kecil saja, sehingga ada kesenjangan yang begitu terang, yang begitu jelas antara si kaya dan si miskin. Belakangan ini yang banyak diperdengarkan orang adalah soal Raja Ampat di timur Indonesia. Tetapi persoalan itu bukan hanya ada di sana sebenarnya. Ada banyak secara sporadik di negara kita, di Indonesia, ketika alam itu dieksploitasi oleh sekelompok orang, mengambil banyak keuntungan dari sana, dan yang menjadi kaya itu adalah segelintir dari 275-280 juta jiwa penduduk di Indonesia. Nah, tidak sehat juga cara berpikir bila kita menyalahkan mereka yang memang bekerja keras dalam hidupnya, sehingga mereka menemukan celah-celah di mana mereka bisa mengambil profit yang banyak. Karena ada kecenderungan kita, para peneliti sosial yang paham ini bisa juga menambah pemahamannya. Abraham Maslow mengatakan itu kan, setelah memenuhi kebutuhan untuk survive, untuk bertahan hidup, kebutuhan primer, ada kepentingan lain yang mau kita cari, prestise, harga diri, prestasi, pencapaian, achievement, aktualisasi diri, yang membuat seseorang itu tidak hanya merasa cukup untuk makan dan minum dan mencari tempat tinggal, tetapi mengumpulkan aset yang bahkan jauh lebih banyak dari yang dia butuhkan. Memang tidak semua uang itu dia pakai untuk kebutuhan primernya, tetapi ada kepuasan tersendiri. Dan kita tidak selalu bisa menyalahkan orang karena dia giat dalam hidupnya. Nah, ini satu persoalan yang sering muncul ya. Ada banyak orang yang mungkin karena tak sanggup sampai pada level kaya, memuaskan, sehingga dia malah ad hominem secara pribadi itu menyerang orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Misalnya ada orang yang menunjukkan di media sosialnya karena dia merasa bersyukur katakanlah atas pencapaiannya, jalan-jalan ke sana kemari, memakan makanan enak, menginap di tempat yang mewah, dan mulai ada banyak orang miskin di sana. Kamu tidak punya hati, kamu seandainya kamu menyumbang hartamu kepada orang miskin, akan lebih besar pahala yang kamu dapat. Tidak salah kalimat itu, tetapi tidak benar juga kita membuat serangan psikologis kepada orang-orang yang memang memperoleh hasil dari kerja kerasnya, gitu ya. Mudah-mudahan terang maksudnya ya. Ada persoalan kita, keliru cara kita menghadapi ketimpangan sosial itu. Kita malah menyalahkan orang-orang yang memang bekerja keras dalam hidupnya. Benar bahwa setiap orang itu kiranya memiliki kepekaan moral, kepekaan sosial. Ketika tahu bahwa banyak orang di sekelilingku sebenarnya tidak begitu lancar rezekinya, tidak elok juga misalnya saya memberi makan anjing saya yang konsumsinya sampai 2 juta per bulan, dan itu terjadi dan banyak lebih dari itu. Sementara ada orang yang UMR pun dia tidak punya, upah minimum regionalnya dia nggak nyampe, gitu. Memang pantas juga kita himbau supaya ada kepekaan sosial, kepekaan moral, tetapi ada satu yang lebih besar, yaitu sistem yang korup itu harus hilang. Kita nggak cukup memberi himbauan-himbauan personal kepada orang PK lah sedikit, atau di sisi lainnya ada satu juga pemikiran, kamu saja yang miskin, ayo bekerja keraslah. Jangan berpikir bahwa orang yang miskin itu nggak bekerja keras. Mereka bekerja keras, tetapi sistem yang rusak membuat kerja kerasnya itu tidak diupah secara layak. Itu terjadi. Di sini sangat umum itu tukang masak di dapur itu pergi ke tempat kerjanya dengan mobil pribadi.
gitu ya. Atau cleaning service. Dia akan memarkirkan mobilnya dan dia bekerja untuk membersihkan atau melakukan tugasnya yang kita anggap rendah. Tetapi karena sistem yang baik, gap antara si kaya dan si miskin itu tidak terlalu jauh. Nah, pada akhirnya kita bicara soal sistem. Nah, ini yang saya sampaikan ini adalah background secara umum dari persoalan yang saya katakan Kapusin Medan itu sedang berantam, sedang berkelahi, tanda petik perkelahian intelektual dengan orang-orang yang memang diuntungkan oleh sistem yang rusak. Itu yang mau saya katakan. Sekali lagi, bukan hanya persoalan di Indonesia ya. Saya menemukan satu Gini atau Gini pengucapannya ya. Gini ratio. Satu rasio yang dikembangkan perbandingan untuk melihat bagaimana gap antara si kaya dan si miskin dalam satu daerah. Nilai 1 antara range nilainya adalah 0 dan sampai 1. Kalau rasionya 0 itu berarti balance, ada benar-benar kemerataan yang sempurna. Kalau nilainya 1 itu benar gap yang sungguh kacau, darurat, bagaimana si kaya terlalu dominan, si miskin itu terlalu miskin. Nah, Indonesia itu di kisaran 0,36 atau 0,30-an, 0,40-an yang sudah dianggap sebagai pada level serius. Memang ada gap yang parah antara si kaya dan si miskin di Indonesia. Bahkan saya temukan ada itu harta dari 4 orang terkaya itu setara dengan harta dari 100 juta jiwa yang ada di Indonesia. Bisa bayangkan itu ya. Ada 4 orang yang kalau di total hartanya sama dengan harta dari 100 juta jiwa yang ada di Indonesia, yang termiskin ya. Dan ini satu persoalan serius. Nah, video ini kiranya bukan tanpa arahnya. Memang ini hanya video yang dibuat oleh di dalam keramaian begitulah. Seandainya saya punya power lebih tinggi, bertemu dengan orang-orang kaya, mungkin akan juga saya suarakan ini. Tapi bukan terutama kepada orang-orang kaya. Karena orang-orang kaya tadi adalah orang-orang yang bekerja, yang lihai gitu ya. Kiranya mereka juga dengan bimbingan gereja kiranya juga terbuka hatinya untuk membuat balance itu lebih nyata gitu ya, keseimbangan itu lebih mungkin terjadi. Tapi yang terutama adalah pembuat peraturan begitu ya, penegak hukum, pembuat sistem itu kiranya ke sana gereja bisa masuk. Kalau ada koneksi sebenarnya kepada para pembuat aturan supaya eksploitasi alam itu jangan dibuat sedemikian rupa sehingga hanya memperkaya orang miskin semata. Memperkaya segelintir orang semata. Gitu ya. Dan eksploitasi alam adalah cara untuk mengeksploitasi alam adalah cara yang paling sederhana untuk menjadi kaya. Karena kamu tidak butuh kreativitas yang begitu tinggi untuk bisa mengubah sesuatu yang tak berharga menjadi sangat berharga. Tidak dibutuhkan kemampuan ini. Mengeksploitasi alam adalah kemampuan yang paling sederhana untuk menjadi orang kaya. Ada orang itu misalnya pemilik produk-produk branded itu, saya pikir itu adalah orang kaya yang muncul dari yang karena didasari oleh kreativitasnya. Produk tas, produk pakaian, garment semacam atau apalah, lalu software, program-program artificial intelligence yang dia tidak mengeksploitasi alam, dia tidak menguras, tetapi dari idenya dia membawa khayalan atau imajinasi, dia konversi menjadi uang. Saya pikir itu orang yang kreatif yang bisa memanfaatkan kecerdasannya untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Beda dengan orang yang itu Raja Ampat. Yang saya katakan di Medan itu adalah persoalan perusakan alam menjadi tanaman pohon yang sejenis sampai merambah tanah banyak orang, kemudian diubah menjadi pohon ini dipanen,
menjadi pulp, menjadi bubur kayu, yang kemudian akan dipakai menjadi bahan untuk produk-produk lain, entah menjadi kertas, entah menjadi entah produk lain yang berbahan dasar bubur kayu. Nah, ini adalah bagian dari eksploitasi alam juga. Ada juga yang lain yang misalnya peternakan yang tidak ramah lingkungan, gitu kan, yang merusak pelan-pelan alam itu, tetapi tidak disadari orang, karena bisa saja orang-orang ini dipengaruhi oleh pemberian-pemberian kecil yang sebenarnya tidak seberapa dibandingkan hasil dari eksploitasi alam ini. Let's say contohnya dia dipekerjakan di tempat itu dengan upah buruh begitu ya. Benar dia mendapat sesuatu, tetapi mungkin ini hanya akan terjadi 30 tahun. Sampai setelah 30 tahun dia tidak akan dapat apa-apa lagi dari alam itu karena statusnya yang sudah rusak gitu. Nah, sistemnya yang bisa rusak, yang kiranya bisa diperbaiki sehingga ruang bagi segelintir orang menjadi begitu kaya itu bisa dipersempit. Katakanlah misalnya soal bagaimana perbandingan profit umum satu perusahaan dengan berapa gaji yang dia bisa berikan kepada pekerjanya. Seandainya ada harusnya ada ilmu, saya pikir ada ilmu yang secara khusus mendalami ini, bagaimana supaya kemerataan ini lebih mungkin terjadi begitulah. Nah, lalu disinilah gereja bisa berperan hadir. Berteologi itu kontekstual ya. Sebenarnya konteks teologi kita lebih tepat sekarang ini bukan soal lagi bukan mau mengatakan trinitas kristologi itu nggak penting. Penting, akan selalu penting itu. Tetapi bagaimana itu dipahami dalam kehidupan yang kontekstual, itu disesuaikan dengan situasi di mana kita berada. Misalnya hubungan antara agama itu salah satu yang bagi kita aktual, sangat penting. Di Italia itu nggak begitu mendesak karena mayoritas di sini Katolik gitu ya. Nah, jadi beda daerah, beda urgensi dari berteologinya. Di kita misalnya ini juga salah satu isu soal outsourcing, bagaimana pekerja itu yang tidak mendapatkan keadilan jam kerja dengan upah yang dia dapat, sistem yang dimunculkan itu bagaimana. Pajak itu bagaimana diterapkan, dieksekusi. Apakah ada kemerataan soal jenis pekerjaan, cara bekerjanya yang dituntut pada seseorang atas satu bidang pekerjaan dengan upah yang diberikan kepadanya. Ini sebenarnya hanya kerisauan publik ya. Saya pikir kerisauan ini ada pada kita masing-masing juga. Betapa besarnya gap antara si kaya dan si miskin. Yang sekali lagi berasal dari sistem yang korup. Mengapa sistem ini korup? Karena tidak ada eksekutornya yang merdeka barangkali, karena mereka juga sudah mendapatkan sesuatu atas kerusakan yang dengan sengaja dilakukan. Sehingga bila pun mengeksploitasi alam adalah cara yang terbaik yang sekarang ini ada untuk menjadi kaya, tapi kurang-kurangnya itu untuk lebih banyak orang dan memperhatikan konservasi demi keberlangsungan sumber daya ini, sehingga bisa dinikmati bukan hanya orang saat ini, tetapi untuk generasi-generasi yang selanjutnya. No, saya pikir video ini bisa juga menjadi sia-sia kalau sistemnya tetap begini. Memang harus sampai pada orang-orang yang relevan dengan ini, yang memiliki daji, yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sistem, mengubah sebuah peraturan kecil. Contohnya misalnya, untuk sementara katanya Raja Ampat itu berhenti tidak dieksploitasi dulu. Saya pikir ini satu perubahan yang bermakna signifikan, dengan harapan itu terjadi bukan hanya di Raja Ampat, tetapi dieksploitasi tempat lain. Dan kalaupun sekali lagi
Cara kerjanya adalah dengan mengambil sesuatu dari alam, tetapi pengambilan itu kiranya lebih bermoral dan berdaya sosial gitu ya. Bukan kapitalis, hanya mengutamakan beberapa kepala saja, kapital yang mendapatkan untung terlalu besar dibandingkan mereka yang bekerja mati-matian di lapangan. No, ini hanya sebuah pandangan umum, sebuah pemikiran. Setelah sekian lama kita tidak bertegur sapa di video. Tuhan yang baik kiranya terus kita temukan dalam perjalanan hidup kita, dalam hati orang-orang yang terutama mereka memiliki pengaruh besar untuk mengambil keputusan, supaya keberuntungan itu adalah milik semua orang. Kesejahteraan itu bisa dicapai terutama diakses oleh mereka yang memang mau bekerja. Jadi keliru kalau mengatakan orang miskin itu orang yang nggak mau bekerja. Nggak selalu. Karena sistem yang keliru, bisa juga orang yang bekerja keras itu nggak mendapatkan hasil baik. Sebaliknya, sistem yang rusak bisa menempatkan orang-orang yang tidak kompeten, orang-orang yang sebenarnya tidak layak mendapatkan hasil besar, tetapi memperoleh hasil itu sekali lagi karena sistem yang rusak. Sistem yang bagus itu kita butuhkan. Dan mereka yang memangku jabatan, memiliki peran di sistem ini, membangun sistem ini kiranya karena bimbingan dari Tuhan, lebih memerhatikan kepentingan banyak orang. Semoga Tuhan memberkati kita. Pace bene, ciao.